Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan sehat dimanapun kalian berada. Sebelum pembelajaran IPA dimulai, silakan berdoa terlebih dahulu. Pertemuan ini kita akan mempelajari tentang gerak benda dan makhluk hidup di lingkungan sekitar. Khususnya, hari ini kita akan mempelajari tentang konsep gerak, gerak lurus, jarak perpindahan, kelajuan, kecepatan. Coba kalian perhatikan. Untuk memahami konsep gerak, lakukan aktivitas berikut. Letakkan suatu benda, misalkan gelas di dekat tempatmu berada saat ini. Benda ini kita sebut titik acuan. Bawalah sebuah buku lalu berjalan 3 langkah ke depan. Apakah ada perubahan posisi kamu sekarang terhadap gelas? Tentu, karena kamu bergerak terhadap gelas. Apakah ada perubahan posisi kamu terhadap buku? Tentu saja tidak. Posisi kamu terhadap buku tetap. Jadi, kamu dikatakan bergerak terhadap gelas, namun kamu dikatakan diam terhadap buku. Jadi, kita dapat menyimpulkan gerak merupakan perubahan posisi benda terhadap suatu titik acuan. Selanjutnya, macam-macam gerak atau jenis-jenis gerak. Jenis-jenis gerak dibedakan menjadi 2, yaitu gerak menurut keadaan benda dan gerak menurut bentuk lintasan. Gerak menurut keadaan benda dibagi menjadi 2. Ada gerak nyata, perubahan posisi benda terhadap titik acuan. Gerak semu sebenarnya diam, namun yang teramati oleh pengaman seolah-olah bergerak. Yang kedua, gerak menurut bentuk lintasan. Ada 3. Gerak lurus yang lintasannya lurus, gerak melingkar yang lintasannya lingkaran, gerak parabola yang lintasannya berbentuk parabola. Setelah memahami konsep gerak dan jenis gerak, kita akan lanjutkan ke materi jarak dan perpindahan. Jarak merupakan panjang seluruh lintasan yang dilalui oleh benda. Sedangkan perpindahan merupakan panjang lintasan yang diukur dari posisi awal ke posisi akhir benda. Ayo kita mencoba. Perhatikan gambar. Berapakah jarak yang ditempuh Andi dari rumah ke sekolah lalu kembali ke rumah? Berapa jaraknya? Coba kalian perhatikan. Rumah ke sekolah 2 km. Sekolah ke rumah 2 km. Jadi untuk jarak keseluruhannya 4 km. Yang kedua, berapakah perpindahan Andi dari rumah ke sekolah lalu kembali ke rumah? Perpindahannya adalah 0 km. Karena Andi sama sekali tidak berpindah atau tidak ada perubahan posisi. Setelah kamu memahami perbedaan jarak dan perpindahan, sekarang kamu akan mempelajari tentang kelajuan dan kecepatan. Kelajuan, jarak yang ditempuh oleh benda tiap satuan waktu. Rumusnya jarak per waktu.
kecepatan perpindahan yang ditempuh oleh benda tiap satuan waktu. Rumusnya, perpindahan dibagi waktu. Coba kalian perhatikan, untuk satuan kelajuan dan kecepatan memiliki satuan yang sama, yaitu meter per sekon. Coba kalian perhatikan contoh soal. Sepeda bergerak ke arah barat sejauh 40 meter dan kembali ke timur sejauh 20 meter. Memerlukan waktu 40 sekon. Berapa kelajuannya? Pertama-tama kita mencari jarak total. Jarak yang ditempuh sepeda 40 meter ditambah 20 meter sama dengan 60 meter. Sedangkan untuk waktunya 40 sekon. Jadi besar kelajuannya jarak dibagi waktu. 60 meter dibagi 40 sekon, hasilnya 1,5 meter per sekon. Yang kedua, sepeda bergerak ke arah barat sejauh 40 meter, kembali ke arah timur sejauh 20 meter. Memerlukan waktu 40 sekon. Berapa besar kecepatannya? Yang pertama, kamu mencari perpindahan. Jadi, sepeda yang bergerak ke arah barat 40 meter dikurangi 20 meter. Hasilnya berapa? Ada 20 meter. Untuk perpindahannya 20 meter, sedangkan waktunya 40 sekon. Kecepatan memiliki rumus perpindahan dibagi waktu. Hasilnya berapa? 0,5 meter per sekon. Alhamdulillah, kita sudah selesai pembelajaran hari ini. Sampai jumpa pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.